Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. PPT-nya belum di slideshow. Di sebentar. Sudah? Atau belum? Belum. Sebentar. Ya, di slideshow nggak bisa tadi. Iya, nggak bisa, Pak. Tapi apakah Ya. jalan? Ya, berarti diklik satu persatu. Yang di kotak-kotak di sebelah kiri itu. Biar nanti berubah dari situ. Nah, dari situ satu persatu berarti nanti. Nah, kemudian nanti kalau pindah ke dua, klik lagi dua, gitu bisa. Ya, bisa dimulai lagi. Ini sudah kedua, Sudah, Pak. bisa. Oh, Ya, iya. bisa. Ya, ada yang pertama yaitu dari komponen dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan hidup yaitu merupakan suatu kesatuan ruang semua benda, keadaan, daya, dan juga sejumlah makhluk hidup lainnya termasuk manusia dan perilakunya, yang mana nanti akan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia sebagai makhluk hidup lain. Nah, di dalam suatu lingkungan hidup itu sendiri terdapat suatu ekosistem, yaitu suatu tatanan unsur pada lingkungan hidup itu sendiri yang merupakan kesatuan utuh yang meluruh dan mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Nah, manusia merupakan bagian atau unsur lingkungan hidup dan juga manusia yang mendapat manfaat dari segenap unsur lingkungan hidup, serta manusia sendiri yang harus mengelola dan menjaga lingkungan hidup dengan baik. Nah, untuk menjaga dari kesatuan agar menjadi suatu kesatuan yang stabil, maka diperlukan hukum yang melindungi dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH pasal 1. Nah, di antara hukum-hukum tadi, kita mempunyai hak dan kewajiban dan peran serta di masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu ini merupakan hak dan kewajiban kita sebagai umat makhluk hidup. Yang pertama yaitu kita mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, hak kita yaitu mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan. Yang ketiga, melakukan pengaduan apabila ada dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang keempat, mengajukan usul atau keberatan jika ada suatu rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat berdampak pada lingkungan hidup, dan juga hak kita untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta kita mempunyai kewajiban yaitu memelihara keseluruhan fungsi dari lingkungan hidup sendiri yang berdasarkan pada pasal 67. Nah, setiap orang yang melakukan usaha, maka berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat, serta menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup yang berdasarkan pada pasal 68. Nah, terdapat beberapa larangan kita agar tidak berbuat semena-mena di lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, dan juga memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, dan merusak informasi. Nah, itu yang melatar belakangi kita ke arah berupaya untuk penanggulangan pencemaran lingkungan itu sendiri. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, yang selanjutnya isu yang ingin kami angkat kali ini yaitu
pencemaran pada udara, di mana pencemaran pada udara ini dapat terjadi karena adanya emisi polutan yang berasal dari berbagai sumber, seperti kalau dalam gambar ini dikategorikan menjadi 4 sumber, yaitu sumber mobile yang berasal dari dari kendaraan yang bergerak, sedangkan untuk sumber yang kedua yaitu sumber stasioner yang berasal dari aktivitas seperti kegiatan industri manufaktur, kemudian pengolahan minyak dan gas, dan juga penambangan. Sedangkan untuk sumber polutan yang ketiga yaitu bisa dari area, yang ini salah satu contohnya yaitu pada aktivitas peternakan, kemudian agrikultur, dan juga aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sedangkan untuk sumber polutan yang keempat masuk dalam kategori natural, yang berarti sumber natural ini berasal dari suatu kejadian yang memang terjadi di alam. Misalnya adanya kejadian erupsi gunung dan juga adanya kebakaran hutan yang terjadi pada saat musim panas. Adanya emisi polutan yang semakin hari semakin parah ini nantinya akan berdampak pada ke lingkungan dan juga memberikan efek kesehatan kepada kita secara langsung. Oleh sebab itu diperlukan suatu aktivitas pencegahan dengan melakukan beberapa cara. Salah satunya yaitu melakukan proses penghijauan agar agar karbon dioksidanya terserap lebih banyak, kemudian melakukan aktivitas yang dapat meminimalisasikan emisi karbon ke udara. Selain itu juga mulai memakai beralih ke energi yang lebih bersifat ramah lingkungan. Next slide. Untuk mewujudkan adanya upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan ini perlu adanya suatu hukum lingkungan agar setiap orang ikut berperan dalam pencegahan. Salah satunya adalah penerapan hukum polluter pays principle, di mana jika diartikan suatu prinsip pencemar untuk membayar, di mana apabila suatu badan usaha ataupun kegiatan lainnya menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka pelaku tersebut harus melakukan suatu tanggung jawab, baik itu dalam bentuk materi berupa ganti rugi, bisa uang, dan juga melakukan perbaikan terhadap pencemaran yang disebabkan, dan juga melakukan penghilangan faktor pencemaran tersebut. Oleh sebab itu, jika ditinjau lebih lanjut, polluter pays principle ini lebih berfokus pada segi ekonomi untuk penghitungan nilai dari kerusakan lingkungan hidup. Next slide. Salah satu penerapan dari polluter pays principle ini yaitu pada pencegahan untuk kerusakan lingkungan ini bertujuan untuk beberapa hal, diantaranya seperti nantinya para pelaku usaha ini diharapkan dapat melakukan perbaikan instalasi pengolahan limbah berdasarkan baku mutu lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan yang ketiga, menghilangkan semua faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan oleh bahan pencemar. Next slide. Salah satu contoh dari penerapan polluter pays principle ini yaitu pengenaan pajak karbon, di mana pajak karbon ini penerapannya sudah banyak dilakukan oleh banyak negara maju dengan tujuan untuk yang pertama sebagai instrumen untuk mengubah perilaku dari pelaku ekonomi agar beralih menjadi aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendukung penurunan emisi, dan yang ketiga mendorong inovasi serta investasi. Next slide.
Nah, berikut ini ditampilkan mengenai penerapan pajak karbon. Penerapan dari pajak karbon ini sendiri memang sudah diberlakukan di beberapa negara dan menunjukkan adanya hasil yang positif, di mana ketika dilakukannya pajak ini maka emisi karbon ini akan menurun. Penurunan emisi karbon ini dapat terjadi karena alih fungsi ke arah green economy tadi. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya di Indonesia ini mungkin bisa diaplikasikan, mengingat dari data yang ditampilkan pada tabel ini dari tahun 2010 hingga tahun 2019, tingkat jumlah emisi karbon yang ada di Indonesia itu terus mengalami kenaikan. Next slide. Oleh sebab itu, dengan adanya prinsip pajak karbon ini diharapkan nantinya dapat mengurangi tingkat emisi karbon yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di mana penerapan pajak karbon ini memang sudah terbukti dan mampu menurunkan jumlah emisi karbon ke udara. Next slide. Baik, berikut itu merupakan presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Pak Lukman. Ya, terima kasih. Itu tadi presentasinya. Dipersilakan teman-temannya untuk bertanya. Dipersilakan untuk bertanya. Masa ada pertanyaan, teman-teman? Ya, izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya, izin bertanya untuk kelompok 3. Nah, ini kan pajak karbon itu ya. Nah, itu kira-kira ada informasi itu pajak karbon itu mungkin nanti hasilnya dialihkan kemana gitu? Kayak dibuat apa pajaknya gitu? Apakah dibuat untuk upaya penanggulangan dampak dari pencemaran udara ini atau mungkin sebagai apa gitu? Ya, langsung dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mengenai pajak karbon itu sendiri, sebelumnya untuk pajak karbon itu sendiri merupakan kesepakatan dari beberapa negara yang memang sudah setuju untuk menerapkan pajak karbon ini. Nah, apabila suatu negara pasti memiliki batas emisi karbon masing-masing, yang dimana antara satu negara dengan satu negara ini mungkin bisa saja berbeda. Nah, apabila suatu negara X misalnya ini sudah melakukan penerapan pajak karbon dan ternyata hasilnya ini emisi karbon yang dilepaskan ke udara itu melebihi dari yang sudah ditetapkan. Nah, nantinya suatu negara ini akan membayar seperti ganti rugi ke negara yang sekiranya itu emisi karbonnya itu lebih rendah. Jadi nantinya pajaknya ini digunakan lagi untuk penanggulangan kerusakan lingkungan hidup seperti itu. Gimana? Baik, terima kasih.
Ya, jadi kelompok ini kan anu ya, bioetik ya kuliahnya. Iya, Ya Pak. benar, Pak. Iya, Pak. Ya, apa kaitannya Poltergeist Principles ini dengan bioetik? Apa Kalau kaitannya? kalau dari dihubungkannya dengan polluter pay principle ini, Pak, ini kan proses pembayaran dari yang pembayarannya yang diterapkan dari pemerintah untuk perusahaan yang sedang menggunakan industri ke masyarakat luas. Nah, itu mungkin akan lebih menggunakan dengan cara hukum agar mereka lebih meminimalisir polutan-polutan yang akan dihasilkan dari industri yang itu, Pak. Ya, makanya kemudian masalah aspek etiknya itu di mana? Adakah semangat etik yang dibangun? Mungkin untuk masalah etiknya yaitu agar para pelaku industri, baik itu yang di bidang energi ataupun yang lainnya ini, selain produksi yang dilakukan juga tetap memperhatikan faktor-faktor etika lingkungan, misalnya jumlah karbon yang diemisikan tidak boleh melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Seperti itu, Pak. Ini loh, coba ini kan urusan bayar, ya. Apa urusannya bayar sesuatu dengan lingkungan itu di mana? Ketemunya di mana? Oh, kalau untuk keperluan polluter pays principle ini nantinya karena misalnya suatu perusahaan itu melakukan pencemaran lingkungan. Nah, nantinya perusahaan tersebut harus melakukan ganti rugi dari pencemaran yang dia lakukan. Selain itu juga melaksanakan proses perbaikan. Nah, mungkin etiknya itu ada di bagian sebelah situnya, Pak. Sebelah situ itu sebelah mana? Di sebelah perbaikan yang Tanggung dilakukan jawab dan juga Ya, penanggulangan. tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan setelah mereka mendirikan industri dan membuat dampak pada masyarakat sekitar, Pak. Itu kan berarti pemerintah itu kan memaksa, ya, memaksa orang untuk membayar karena telah membebani lingkungan. Ya toh? Kalau misalnya tidak dibayar itu perusahaannya mau enggak berperilaku Kalau terhadap lingkungan? Kalau seperti itu mungkin bisa dibawa ke jalur hukum ya Pak, karena setahu saya untuk berapa jumlah emisi karbon yang bisa dilepaskan oleh suatu industri itu mungkin sudah ada aturannya, dan kalau misalnya suatu perusahaan tidak memenuhi hal itu mungkin bisa dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Jadi kelompok ini harus membuat satu resume gitu ya. Apa urusannya poltergeist principles dengan masalah environmental ethics? Ini yang belum dijawab pasti, ya, dicari. Jadi jangan menerjemahkan jurnalnya saja, ya. Nah, kalau jurnalnya diterjemahkan ya sudah, pokoknya isinya ini kemudian disampaikan. Tapi pertanyaan dasarnya, gitu ya, apa sebenarnya kaitannya poltergeist principles dengan etik ini yang belum dibahas, belum dijelaskan, ya. Nah, oke, itu nanti menjadi apa namanya, bukan makalah sih, tapi ulasan. Jadi pertanyaan saya tadi itu harus dijawab dulu, diuraikan dulu, ya. Nah, oke ya. Nanti semuanya Baik, Pak. dikumpulkan. Semua kelompok mempunyai apa namanya jawaban tertulis yang diberikan baik teman-temannya maupun saya. Ya, ini belum ketemu di mana etiknya, aspek etiknya, ya. Oke. Ya, baik, kelompok selanjutnya. Ya, langsung presentasi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi dan hasil belajar kami kemarin terkait etika eliminasi Anopheles gambiae atau penyebab penyakit malaria terhadap etika secara lingkungannya. Nah, berikut adalah jurnal yang kami gunakan, yaitu judulnya itu ada Unethical Overview of the CRISPR-based Elimination of Anopheles gambiae to Combat Malaria. Untuk pendahulunya akan dilanjutkan oleh teman saya, namanya Via. Silahkan untuk saudara Via. Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak. Next slide. Malaria merupakan ancaman kesehatan yang cukup serius di seluruh dunia. Menurut WHO, pada tahun 2019 terdapat 229 juta kasus malaria di seluruh dunia dengan jumlah kematian dan diperkirakan jumlah kasus infeksi ini akan terus meningkat. Malaria sendiri disebabkan oleh parasit Plasmodium yang bereplikasi dan ditularkan melalui nyamuk Anopheles begina sebagai vektornya. Saat ini malaria adalah endemik di 87 negara dengan wilayah Afrika sebagai penyumbang angka kasus infeksi dan kematian tertinggi. Bagian penting dari intervensi kesehatan masyarakat terhadap malaria adalah pengendalian vektornya. Penurunan malaria yang telah dicapai sejauh ini adalah berkat upaya kesehatan masyarakat yang difokuskan pada pencegahan melalui penggunaan insektisida, pengurangan tempat berkembang biak, dan pembangunan sosial ekonomi. Namun demikian, angka malaria ini belum berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan nyamuk yang resisten terhadap insektisida. Kemudian, untuk hal ini dibutuhkan kolaborasi multidisiplin yang melibatkan ilmuwan, ahli etika, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat untuk mengatasi tantangan etika terkait dengan teknologi gen drive. Kemudian juga dibutuhkan transparansi, penilaian risiko, dan penlibatan masyarakat untuk penelitian yang bertanggung jawab dan pengambilan keputusan di bidang gen drive untuk pengendalian malaria. Next slide. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gen drive? Jadi dalam pewarisan genetik tradisional, modifikasi genetik heterozigot biasanya diwariskan kepada 50% keturunannya. Namun ketika teknologi CRISPR-Cas9 digunakan dalam kombinasi dengan gen drive, modifikasi genetik tidak hanya ada pada kromosom ditargetkan, tetapi juga disalin ke kromosom yang sesuai pada pasangannya. Hal ini menghasilkan kehadiran modifikasi yang homozigot, yang berarti bahwa kedua salinan pasangan kromosom sekarang akan membawa gen yang diubah. Akibatnya, nantinya ketika organisme yang dimodifikasi secara genetik ini berkembang biak, gen yang dimodifikasi akan diwariskan pada 100% keturunannya. Selain itu, karena modifikasi terdapat pada kedua salinan pasangan kromosom, maka modifikasi tersebut juga disalin ke kromosom yang sesuai pada generasi berikutnya. Penyalinan gen yang diubah secara terus-menerus ke kedua kromosom ini dapat mempercepat penyebaran modifikasi genetik ke seluruh populasi yang mengarah pada penyebaran sifat atau karakteristik yang diinginkan dengan cepat dan lebih efisien. Teknologi ini, penggunaan gen drive telah mendapat banyak kritik. Efek langsung melalui pemusnahan suatu spesies atau efek tidak langsung melalui perkawinan silang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga bagi kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga implikasi etisnya harus dikaji secara menurut. Berikut ini adalah nilai suatu spesies. Konsep nilai suatu spesies itu mencakup nilai intrinsik, signifikansi ekologis, dan pertimbangan etika. Nilai suatu spesies sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem. Maka dari itu, dengan memahami etika konservasi, menilai dampak lingkungan, dan juga melibatkan masyarakat, itu penting untuk dilakukan. Beberapa poin di sini adalah yang pertama, keanekaragaman hayati. Jadi spesies berkontribusi pada keanekaragaman hayati yang mencakup berbagai bentuk kehidupan, gen, spesies, populasi, dan ekosistem di bumi. Kemudian ada pertimbangan etis. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa semua spesies memiliki nilai intrinsik terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Perspektif ini meningkatkan nilai yang melekat pada spesies berdasarkan warisan evolusi dan peranan ekologisnya. Next slide. Berikutnya ada Loh, kok hilang? poin Mana? ini sejalan.
Baik, saya lanjutkan. Pandangan ini sejalan dengan konsep konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian spesies untuk kepentingan mereka sendiri. Pemindahan gen menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi potensial terhadap dinamika ekosistem, termasuk jaring-jaring makanan dan biodiversitas. Dengan memahami nilai spesies, maka dapat membantu dalam menilai implikasi etis dari intervensi tersebut. Next slide. Kemudian adalah keterlibatan masyarakat asli untuk memastikan bahwa pengelolaan spesies bersifat inklusif, peka secara budaya dan sesuai dengan etikanya. Secara singkat, nilai suatu spesies itu lebih dari sekadar manfaat instrumentalnya, tetapi juga mencakup nilai intrinsik dan pertimbangan etika. Maka dengan memahami dan menghormati nilai spesies sangat penting ketika mengevaluasi implikasi etis dan penggunaan gen drive untuk pengendalian malaria. Next slide. Kemudian akan saya lanjutkan untuk efek lingkungannya. Nah, jadi efek lingkungan itu nanti akan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama adalah efek eliminasi dari Anopheles gambia itu sendiri. Jadi ketika nanti pertimbangan etikanya di bioetika lingkungan itu adalah Anopheles gambia ini ketika nanti dia di bumi hanguskan atau dieliminasi total, maka nanti akan menjadikan terjadinya penurunan biodiversitas itu sendiri. Nah, mungkin dalam jangka waktu agak lama, maka nanti akan terjadi redundansi dengan cara peralihan fungsi dari Anopheles gambiens kepada organisme lain. Contohnya kalau misalnya di ekosistem, Anopheles gambia ini juga bisa digunakan sebagai polinator. Nah, sehingga ketika nanti polinasinya itu terganggu karena ketidakhadirannya si Anopheles, maka nanti bisa digantikan dengan individu yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai redundansi. Nah, kemudian untuk efek yang kedua itu adalah efek dari gen drive itu sendiri. Nah, efeknya itu ada plus minusnya juga. Jadi untuk plus minusnya itu dia bisa meminimalisir ketergantungan manusia terhadap obat nyamuk, khususnya spray anti nyamuk yang akan digunakan di dalam ruangan, serta penggunaan insektisida yang dia itu bisa menyebar ke serangga lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah meminimalisir penurunan biodiversitas itu sendiri, karena ketika kita menggunakan gen drive, maka nanti biasanya dia itu hanya spesifik pada spesies itu saja. Sedangkan untuk serangga yang lainnya atau mungkin untuk organisme lainnya itu akan mengalami dampak yang minimal, karena nanti misalnya tidak menggunakan insektisida atau mungkin tidak menggunakan obat itu sendiri, maka nanti yang lain juga tidak akan terdampak. Nah, kemudian minusnya itu adalah ketika ada perkawinan silang antara organisme secara horizontal, maka nanti gen yang ditransfer dari proses gen drive itu sendiri tidak akan bisa berlaku, sehingga nanti penyebab malarianya itu akan tetap bisa diteruskan. Nah, karena ada efek tersebut pada gen drive, maka di peneliti itu ada 2 opini, yaitu di opini pertama adalah seluruh risiko itu harus dievaluasi sebelum bisa dilaksanakan. Kemudian untuk yang kedua adalah adanya bukti penurunan penyakit dengan dampak ekologis yang minim, maka nanti gen drive itu bisa dieksekusi. Nah, untuk WHO itu sendiri mereka condong untuk memilih dengan opsi yang kedua, yaitu ketika ada penurunan penyakit dengan dampak ekologis yang minim, maka bisa dilakukan, karena sejatinya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu pasti akan ada risiko atau mungkin ada dampaknya, baik jangka waktu panjang atau mungkin dalam jangka waktu pendek gitu. Nah, terus untuk konsekuensi seksualnya itu sendiri, jadi untuk penanganan malaria itu sendiri, dia sudah terjadi di daerah yang tropis, khususnya daerah tropis yang nanti pasti butuh untuk memanajemen penyakit tersebut. Nah, di tahun 2018 telah tercatat dana sebesar 2,7 miliar dolar yang sudah dihabiskan untuk melakukan pengontrolan malaria, entah itu dengan fogging, entah itu dengan dengan penanganan pasien dan sebagainya. Nah, dari 2,7 miliar dolar itu juga ada sebagian yang mungkin adalah hasil anggaran yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk proses penurunan kemiskinan atau mungkin kesejahteraan rakyat gitu, akhirnya terpakai untuk si malaria itu sendiri.
Nah, kemudian yang kedua adalah kemiskinan dan minimnya kesadaran akan malaria. Ketika kemiskinan itu terjadi, maka biasanya lingkungan yang ada di sekitarnya itu akan mendukung adanya si malaria itu sendiri. Nah, kemudian untuk minimnya kesadaran malaria juga sama. Jadi barangkali orang-orang yang masih belum memiliki pengetahuan terkait malaria itu sendiri akhirnya akan melakukan beberapa hal yang akhirnya bisa memicu terjadinya penyakit malaria di sekitarnya. Nah, kemudian untuk Gen Drive itu sendiri adalah sesuatu yang mungkin masih terasa sulit untuk dipahami oleh masyarakat sehingga akan terjadi penolakan. Mungkin kalau misalnya teman-teman kemarin sempat mendengarkan tentang nyamuk Wolbachia yang katanya katanya ada teori konspirasi. Nah, itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk dari penolakan masyarakat. Padahal sebenarnya itu hanyalah salah satu bentuk dari penelitian yang sudah dilakukan untuk meminimalisir demam berdarah gitu. Nah, kemudian sebenarnya juga ada efek positifnya, yaitu ketika nanti malaria itu sudah bisa terkontrol, maka nanti investasi atau duit yang 2,7 miliar dolar itu juga akan bisa kembali ketika nanti masyarakat itu bisa pulih dari penyakit malaria. Nah, sehingga memang kita perlu mengeluarkan sekian miliar dolar untuk bisa mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, penyebaran GMM atau genetic modified organism. Jadi organisme yang sudah dimodifikasi itu penyebarannya mungkin tidak akan bisa dikontrol secara garis besar. Jadi ada kalanya nanti dia akan keluar dari daerah target. Nah, untuk bisa meminimalisir resiko tersebut, maka penyebaran GMM itu akan diterapkan dengan cara daisy chain Gen Drive, di mana nanti ketika ada populasi pertama itu dia masih bisa menurunkan, populasi kedua, 3, 4 itu masih bisa menurunkan sifatnya, tapi pada populasi kelima mungkin itu sudah tidak bisa meneruskan hasil modifikasi genetika tersebut. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, jadi sebenarnya memang ada plus minus dari proses eliminasi suatu spesies itu sendiri. Mungkin bagi manusia memang Anopheles ini memang bisa berbahaya. Namun jika kita lihat lebih dalam, sebenarnya ketika kita mau menghilangkan sesuatu dari ekosistem, maka itu akan ada dampak yang bisa dilakukan. Nah, akan ada dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, sehingga ketika eliminasi penyebab penyakit seperti nyamuk malaria itu dapat diterima secara etika, memang mudah diterima oleh etika, khususnya etika kesehatan. Nah, namun jika dilihat dengan etika lingkungan, maka nanti akan perlu dikaji dengan matang sehingga nanti bisa diketahui efek-efek yang dapat ditimbulkan sebelum, saat, dan setelahnya. Apakah istilahnya itu worth it nggak dilakukan gitu. Nah, sekian dari kami, dari kelompok 8, saya dan Via mengembalikan lagi ke Prof. Lukman. Terima kasih. Ya, itu bagaimana akhirnya yang di tadi di kesimpulan tadi itu bahwa penggunaan genetically modified organism itu secara kesehatan dalam konteks etik gitu ya, itu dimungkinkan gitu ya, kesimpulannya dapat diterima. Ada penjelasan lainnya enggak? Kenapa kok bisa diterima? Ya, saya izin menjawab. Jadi kalau misalnya diterimanya itu memang karena bisa menghilangkan masalah dalam tanda kutip yang ada di manusia, karena nanti ketika manusia itu terganggu, maka istilahnya itu ekosistemnya terganggu. Potensi merugikan manusia dan lingkungan di mana ada? Ya, jadi kalau misalnya untuk eliminasinya ke lingkungan itu nanti dia bisa menyebabkan redundansi itu tadi, Pak. Terus kalau terjadi redundansi? Jadi mungkin jangka panjangnya itu bisa terjadi rekonstruksi ulang dari komunitas yang ada di ekosistem. Nah, jadi itu coba nanti jelaskan lebih lanjut ya. Seperti kelompok yang satu tadi,
khusus pada aspek nanti bagaimana kemudian secara lingkungan ini ethically can be accepted gitu ya, atau mungkin accepted with special notes. Nah ini dari kasus ini coba nanti diuraikan lagi ya. Nah tugasnya Iya, Pak. seperti itu. Jadi teman-temannya juga sudah belajar ini nanti. Oke, itu dulu. Ini mau berhenti apa satu kelompok lagi? Halo? Oke, kayaknya sudah tidur semua, jadi mungkin kita akhiri dulu. Besok saya ada waktu. Teman-teman besok bisa nggak pakai Zoom? Izin bertanya Pak, untuk waktu dari Prof. Lukman kira-kira jam berapa gitu? Jam boleh jam 12 sampai jam 1. Atau teman-teman mau jam berapa? Oh, baik Bapak, akan kami diskusikan dahulu. Nah, jadi Akan gini, kami- teman-teman tugasnya besok cari waktu Zoom bisanya jam berapa ya? Nanti di WA ke saya. Kalau sekarang ini kayaknya sudah tidur semua ya. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini dulu ya. Teman-teman selamat beristirahat, mempersiapkan ibadah puasanya besok gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.